Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Adi Wicaksono sebagai dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan serta teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan hasil laporan analisis emiten ujian tengah semester untuk mata kuliah analisis laporan keuangan. Emiten yang saya ambil atau yang akan saya bahas yaitu pada PT Mayora Indah Tbk atau biasa kita singkat dengan MIOR. Laporan analisis emiten dari PT Mayora Indah Tbk MIOR. PT ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman olahan. Next, di sini ada profil umum dan sejarah PT Mayora Indah Tbk. PT Mayora Indah Tbk ini didirikan pada 17 Februari 1977 dan memiliki pabrik pertamanya yaitu di Tangerang, Banten. PT ini didirikan oleh tiga tokoh, yaitu yang pertama ada Jogi Hendra Atmadja, yang kedua Raden Soedipto, dan yang terakhir ketiga Darmawan Kurnia. Menariknya, pada sejarah awal perusahaan ini dimulai dari usaha rumahan pada tahun 1948, dan produk pertamanya yaitu biskuit Roma. Dengan berjalannya seiring waktu, Mayora ini berekspansi hingga mengekspor produk ke lebih dari 100 negara. Dalam melakukan IPO pada tanggal 4 Juli 1990 dengan harga Rp7.250 per lembar saham, dan hasilnya itu akan digunakan untuk ekspansi pabrik serta modal kerja. Sebelumnya, IPO itu singkatan dari Initial Public Offering yang dalam bahasa Indonesianya itu berarti penawaran utama perdana. Nah, IPO ini dalam penjelasan singkatnya itu proses di mana sebuah perusahaannya itu pertama kali menjual sahamnya ke publik melalui pasar modal. Selanjutnya terdapat produk unggulan dan ekspor. Produk unggulan ini terdiri dari tiga, yaitu yang pertama ada makanan, contohnya seperti Roma, Beng-Beng, Danisa, Coki-Coki, Astor, dan lain-lain. Yang kedua terdapat minuman, contohnya seperti Torabika, kopi Ko 78 derajat Celcius, teh mineral, teh pucuk, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada gizi dan energi, contohnya seperti Energen. Produk Mayora ini telah diekspor ke lebih dari 100 negara. Salah satu pencapaiannya yang membanggakan adalah salah satu produk Kopikonya itu ikut misi ke luar angkasa bersama NASA. Dalam kinerja keuangan 2022 ini, pada pendapatan Mayora mencapai 30,67 triliun dengan laba bersih sebesar 2,01 triliun. Dari mayoritas sahamnya dimiliki oleh kelompok pendiri dan afiliasinya. Ciri khas perusahaan ini adalah komitmen pada inovasi berkelanjutan dan kualitas tinggi dengan sertifikasi dan HACCP. Selanjutnya, model bisnis, risiko, dan posisi persaingan. Mayora ini termasuk dalam sektor VMCG atau Fast Moving Consumer Goods, khususnya pada produk makanan dan minuman olahan. Anak perusahaan utamanya itu terdapat tiga. Yang pertama PT Tirta Presindo Jaya yang dikenal dengan Le Mineral. Yang kedua PT Torabika Eka Semesta yang dikenal dengan Torabika Kopiko. Yang ketiga yaitu PT Mayora Nutrition yang dikenal dengan Energen. Prestasi perusahaan mencakup masuk dalam Forbes Asia dan penghargaan GCG serta sertifikasi halal. Visi misinya yaitu
menjadi penyedia pangan dan minuman berkualitas dominan di pasar lokal dan global, serta memberi manfaat bagi konsumen mitra dan lingkungan. Selanjutnya, terdapat model bisnis New Fairview dan bisnis model Canvas. Fokus pada produk berkualitas, distribusi luas, dan inovasi berkelanjutan. Di situ terdapat value proposition, yaitu proposisi nilai, yang dimana produk makanan dan minumannya itu harus berkualitas tinggi, rasa konsisten, harga terjangkau, kemasan menarik, dan mudah diakses semua segmen usia dan ekonomi. Selanjutnya ada customer segment atau segmen pelanggan. Di sini segmen pelanggannya itu anak-anak, remaja, dan dewasa. Segmen menengah ke bawah hingga menengah atas dari konsumen tradisional dan modern bisa dilakukan dengan offline atau online. Selanjutnya ada channel saluran. Saluran distribusi Mior ini mencakup supermarket, minimarket, toko tradisional, dan e-commerce. Selanjutnya ada hubungan pelanggan atau customer relationship. Dari hubungan dengan pelanggan ini dibangun melalui iklan di media, massa, promosi, dan inovasi produk berbasis kebutuhan pasar. Selanjutnya terdapat revenue streams atau aliran pendapatan yang dimana penjualan produk makanan dan minuman, peluncuran produk baru, dan kolaborasi merek. Selanjutnya ada key research, yaitu sumber daya utama yang mempunyai fasilitas produksi modern, jaringan distribusi nasional dan internasional, serta sumber daya manusia berpengalaman dan merek kuat. Dan ada key activities atau kegiatan utamanya, yaitu pada R&D produk baru, produksi massal dan efisiensi logistik, serta pemasaran dan manajemen distribusi. Selanjutnya ada key partnership atau kemitraan kunci. Pada kemitraan kunci ini mencakup supplier, distributor, pengecer, dan mitra logistik. Selanjutnya yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya ini ditopang oleh biaya bahan baku, produksi, pemasaran, dan inovasi produk. Efisiensi biayanya itu menjadi kunci daya saing mereka. Selanjutnya, risiko bisnis utama MIOR. Di sini terdapat 5 jenis risiko MIOR, yaitu risiko utama yang dihadapi mayornya itu meliputi yang pertama ada risiko persaingan usaha, yang kedua ada risiko pasokan bahan baku, yang ketiga ada risiko nilai tukar atau kurs, yang keempat ada risiko kredit, dan yang terakhir yang kelima ada risiko operasional. Dalam risiko persaingan usahanya itu terdapat persaingan usaha yang kuat. Dari risiko pasokan bahan baku, terdapat ketidakstabilan pasokan bahan baku, sedangkan dari risiko nilai tukar kurs yang ketiga itu fluktuasi nilai tukar mata uang, sedangkan yang keempat dari risiko kredit, yaitu risiko kreditnya itu dari distributor. Dan yang terakhir risiko operasional. Risiko operasionalnya itu seperti gangguan distribusi dan produksi. Selanjutnya, strategi pengelolaan risiko MIOR, manajemen risiko MIOR, dan strategi penanggulangan. Dua risiko terbesar yang dihadapi MIOR adalah persaingan usaha dan risiko pasokan bahan baku. Mereka menerapkan manajemen risiko secara sistematis, mulai dari identifikasi hingga pemantauan. Strategi mereka itu termasuk diversifikasi produk dan pemasok, hedging nilai tukar, analisis kredit ketat, efisiensi operasional, dan ekspansi internasional. Selanjutnya, analisis industri MIOR, industri dan kondisi saat ini. Industri makanan dan minuman itu tumbuh stabil dengan kontribusi sebesar 6,9% terhadap PDB nasional. Pertumbuhan ini diperkirakan mencapai 6% pada tahun 2025. Industri ini
tetap menarik bagi investor karena neraca dagangnya itu memiliki positif dan potensi ekspornya yang tinggi. Selanjutnya ada proyeksi dan tren masa depan. Dari proyeksi dan tren masa depan ini, tren industri saat ini itu mencangkup produk sehat dan rendah gula, makanan berbasis nabati, kemasan ramah lingkungan, teknologi, dan personalisasi produk. Mior ini dinilai berada di industri yang sangat kuat, ada adaptif, dan berpotensi besar untuk pertumbuhan jangka panjang. Selanjutnya, analisis kompetitor persaingan bisnis Mior di industri FMCG. Beberapa penting utama Mayora Indah di Indonesia adalah Indofood, Unilever, Wings, Frisentech, dan Nestle. Mior ini masuk dalam top 5 FMCG nasional dan menjadi market leader untuk produk seperti Kopiko, Astor, dan Roma. Selanjutnya, strategi Mior dalam persaingan pasar. Strategi utama Mior itu antara lain cost leadership atau efisiensi biaya, inovasi produk sehat, branding kuat, distribusi yang luas, digitalisasi pemasaran. Mereka ini memiliki potensi besar dalam ekspor dan terus berinovasi untuk mempertahankan posisinya masing-masing. Selanjutnya ada kejadian penting dalam sejarah dan perkembangan PT Mayora Indah Tbk Mior. Dari sejarah penting ini, Mayora itu berawal dari usaha rumahan di tahun 1948 yang telah dijelaskan di awal tadi, hingga kini menjadi perusahaan multinasional dengan ekspor ke lebih dari 100 negara. Produk seperti Kopiko bahkan sempat dibawa keluar angkasa. Saat ini, Mayora itu memiliki lebih dari 12.000 karyawan, puluhan pabrik, serta pendapatan tahunan mencapai 30 rupiah triliun. Selanjutnya, kondisi keuangan Mayor Analisis Dupont PT Mayora Indah Tbk, yaitu yang dimana pada 2024 pendapatan Mayor ini naik 11,99% menjadi 25,664 rupiah triliun. Namun laba bersihnya itu sedikit menurun akibat kenaikan harga bahan baku terutama kakao. Meskipun begitu, proyeksi pendapatan tahun 2024 itu mencapai sebesar 36 rupiah triliun. Selanjutnya, strategi keuangan perbandingan kompetitor dan strategi keuangan Mior ke depan. Dari strategi keuangan Mior ke depan ini, target keuangan Miornya itu ada di pertumbuhan pendapatan lebih dari 10%, margin kotor stabil di 23 sampai 25%, laba bersih meningkat lebih dari 10%. Untuk mencapai strateginya itu termasuk efisiensi biaya, inovasi produk sehat, dan ekspansi ke lebih dari 100 negara. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis PT Mayora Indah Tbk. Kesimpulannya itu sangat singkat, Mior itu adalah perusahaan FMCG nasional yang solid dan inovatif. Dengan fondasi keuangan yang kuat dan strategis bisnis ini yang kompetitif, Mior juga memiliki prospek pertumbuhan berkelanjutan baik di pasar domestik maupun di internasional. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila bila ada salah kata atau perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.